Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan Teacher Cincing dalam pelajaran agama Buddha di kelas 2 dalam pertemuan kita yang ketiga. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan tentu saja masih bersemangat belajar. Nah, kita akan mulai belajarnya seperti biasa. Teacher akan menampilkan video pembelajarannya dan Teacher berharap kalian semua menyimaknya dengan baik. Disaksikan videonya. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali bertemu dalam video pembelajaran agama Buddha. Nah, kita lanjut pelajarannya, upacara pemberian nama. Ya, sebelumnya di pertemuan kedua kita juga sudah membahas tentang kelahiran dari Pangeran Gotama. Nah, hari ini ada kisah mengenai upacara pemberian nama. Pemberian nama siapa? Tentu saja pemberian nama Pangeran Gotama. Mari kita simak. Raja Sudodana mengadakan upacara pemberian nama untuk putranya. Ia mengundang banyak orang bijaksana. Orang bijak itu melihat tanda istimewa pada tubuh pangeran. Ada 7 orang bijak yang berkata, jika ia hidup di istana, ia akan menjadi raja. Jika ia menjadi petapa, ia akan menjadi Buddha. Demikian kata 7 orang bijak. Namun, ada seorang bijak yang paling muda bernama Kondanya. Dengan yakin menyatakan bahwa pangeran pasti akan menjadi Buddha. Nah, jadi ada seorang bijaksana yang paling muda bernama Kondanya. Dia tidak mengatakan bahwa bisa jadi raja atau bisa jadi Buddha. Dia hanya memastikan hanya ada satu kemungkinan, yaitu pangeran pasti akan menjadi Buddha. Jadi, sang pangeran diberi nama Siddhartha. Siddhartha artinya yang cita-citanya tercapai atau terpenuhilah harapannya. Ini sama saja ya, cita-cita dengan harapan itu sama ya. Jadi yang cita-citanya tercapai atau terpenuhilah harapannya. Nah, karena nama keluarganya adalah Gotama, maka pangeran bernama Pangeran Siddhartha Gotama. Nah, dalam kisah-kisah selanjutnya akan lebih sering disebut dengan Pangeran Gotama. Nah, Pangeran Gotama itu siapa? Ya, sama Siddhartha Gotama, tapi lebih dikenal dengan Pangeran Gotama. Gotama itu adalah nama keluarganya. Sifat luhur Pangeran Gotama. Pangeran Gotama adalah anak yang baik. Meskipun ia adalah seorang pangeran dan sering dimanja, Pangeran Gotama tidak pernah sombong. Ia juga tidak pernah manja. Nah, ini meneladani pada kita bahwa kita tidak boleh jadi anak yang sombong, apalagi jadi anak yang manja. Harus jadi anak yang baik seperti Pangeran Gotama. Kita harus meneladani sifat Pangeran Gotama yang merupakan anak yang baik. Pangeran Gotama juga rajin belajar. Ia selalu semangat belajar. Jika ada hal yang belum dipahami, Pangeran Gotama tidak malu bertanya. Nah, ini juga salah satu contoh
sifat baik dari Pangeran Gotama. Dia rajin belajar, semangat belajar, dan jika ada hal yang belum kita pahami, kita juga tidak boleh malu bertanya. Ya, kita harus mau bersemangat belajar. Kalau tidak mengerti, kita bertanya tentu yang baik, dengan baik dan sopan. Pangeran Siddhartha Gautama selalu baik kepada orang tuanya. Ia selalu baik kepada saudaranya. Ia juga baik kepada teman-temannya. Ia juga bersikap baik kepada pelayan-pelayannya. Ia selalu bersikap baik kepada siapa saja. Nah, ini juga ya. Kita juga harus baik pada orang tua. Nah, terutama kepada orang tua yang sudah sangat berjasa membesarkan kita. Juga baik kepada saudara-saudara kita, pada Koko, Cece, dan adik-adik. Nah, teacher nggak mau dengar lagi ya. Ada anak-anak teacher yang suka berantem sama Kokonya, sama Cecenya, sama adiknya. Nah, itu bukan merupakan sifat yang baik ya. Kita juga harus baik kepada teman-teman. Nah, juga harus baik nih sama teman-teman seperti Pangeran Siddhartha Gautama. Nah, juga baik kepada pelayan-pelayan ya. Di rumah misalnya ada pembantu. Ya, dia membantu kita ambilkan ini, ambilkan itu, tapi tetap saja kita harus minta tolong yang dengan cara yang sopan. Tidak boleh main perintah-perintah saja. Kalau kita bisa lakukan sendiri, lebih baik kita lakukan sendiri. Itu namanya anak yang mandiri, bisa melakukan segala sesuatunya sendiri karena kita sudah dewasa, hampir besar, sudah SD. Nah, Pangeran Gautama juga suka menolong. Ia menolong orang yang butuh pertolongan. Ia juga suka menolong hewan yang menderita. Nah, ya, kita ini juga harus dicontoh. Kenapa kita harus mau menolong siapa saja? Orang yang menderita, hewan-hewan yang menderita, bukannya hewan-hewannya ditendang, ya disakiti, itu tidak boleh ya. Pada teman, ada teman yang butuh pertolongan, kita tolong. Mama minta tolong sama anaknya, sama kita, harus kita tolong. Nah, itu baru namanya sikap anak yang baik. Ini ada cerita lagi. Suatu hari ketika Pangeran Gautama sedang bermain di taman, ia melihat seekor angsa terluka jatuh dari langit. Ada sebatang anak panah menancap di sayapnya. Untunglah angsa itu masih hidup. Pangeran Gautama mencabut anak panah itu. Ia mengobati luka angsa. Ia memeluk angsa itu supaya angsa itu merasa hangat dan nyaman. Ternyata Pangeran Dewadatta yang telah memanah angsa itu. Pangeran Dewadatta adalah sepupu Pangeran Gautama. Ia lalu meminta Pangeran Gautama memberikan angsa itu. Ia mengatakan bahwa angsa itu miliknya karena ia telah memanahnya. Nah, jadi Pangeran Gautama sangat kasihan kepada angsa yang terluka ini. Yang memanah ternyata sepupunya sendiri, si Pangeran Dewadatta. Setelah dipanah, malah dia minta angsanya. Tapi tentu saja Pangeran Gautama tidak mau memberikannya. Nah, Pangeran Gautama menolaknya. Ia tidak ingin angsa itu menjadi milik orang yang melukainya. Dengan marah, Pangeran Dewadatta meminta angsa itu, tetapi Pangeran Gautama tetap tidak menyerahkannya. Pangeran Gautama mengajak Pangeran Dewadatta ke pengadilan supaya orang-orang bijak di sana menentukan siapa yang berhak memiliki angsa itu. Akhirnya, para hakim memutuskan bahwa angsa itu
menjadi milik Pangeran Gotama. Nah, karena apa? Karena angsa itu patut menjadi milik orang yang menyelamatkannya, bukan milik orang yang berusaha merusak atau membunuhnya. Nah, yang mau menyelamatkannya siapa? Pangeran Gotama kan? Nah, makanya angsa itu menjadi milik si Pangeran Gotama yang sudah mengobatinya. Ya, bukan jadi milik orang yang berusaha membunuhnya. Angsanya dipanah, kalau mati bagaimana? Ya kan? Nah, Pangeran Gotama juga suka meditasi. Ia meditasi dengan sangat tenang. Karena rajin meditasi, Pangeran Gotama menjadi anak yang tenang. Mari kita contoh teladan dari Pangeran Gotama. Jadilah anak yang baik kepada siapa saja. Jadilah anak yang rajin dan semangat belajar. Jadilah anak yang suka menolong. Jadilah anak yang suka meditasi supaya kita menjadi anak yang tenang. Nah, kalau sebelum kita mulai belajar, kita kan silent sitting, duduk hening. Nah, seperti itulah kira-kira bermeditasi agar kita tenang, bisa belajar dengan baik, menyerap pelajaran dengan baik karena kita pikirannya sudah tenang. Nah, itulah salah satu fungsi dari bermeditasi atau silent sitting. Teacher berharap semuanya mengikuti silent sitting dengan baik ya. Nah, sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke, anak-anak, sudah selesai menonton videonya. Selanjutnya kita akan masuk di tugas. Nah, tugas hari ini silahkan buka buku Ehi Pasiko halaman 22 dan 23. Di sana ada evaluasi. Nah, silahkan diisi di buku itu. Dan juga di halaman 21-nya ada mewarnai gambar. Silahkan anak-anak mewarnai juga. Teacher berharap kerjakan dulu evaluasinya, lalu baru kita menggambar. Sangat mudah bukan? Teacher yakin yang memperhatikan video teacher tadi bisa menjawab semua evaluasi yang ada di buku itu. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo